Saya yakin Gus Rumel Abbas ini sebenarnya sedang ngeprank Pak Alwi sebenarnya. Jadi memberi angin surga ke Pak Alwi, ya, sambil kemudian Pak Alwi yang biasanya ndawir, gantian didawir sama Gus Rumel. Wah, luar biasa Gus Rumel ini, cerdas ini. Cerdas dalam arti ngakali orang yang biasa ngakali. Kasihannya klan Habib Ba'alwi, sudah didawir Rumail Abbas abis-habisan, disponsori keliling Timur Tengah untuk mencari nasab Ubaidillah, ujung-ujungnya sepakat dengan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya, sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajrus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Ya betul. Tapi sebelum Al-Jawhar Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Sumel ya. Kitab sebelum Al-Jawhar Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu. Dan juga waktu itu sempat juga penjenengan Mas Sugeng dan Gus Rumel Abbas, ya kan, datang ke pondok juga kan itu toh. Soalnya ada komentar gini nih, tadi malam kan sahabat kita Kiai Imat kan ada debat sama Gus Rumel gitu. Ini ada yang komentar minta ditanggapi nih Gus, dengan sempat ikuti nggak? Saya yang pertama melihat bahwa Gus Rumel Abbas ini faktor menunda saja rungkapnya Pak Alwi, bukan suatu faktor penting bagi saya. Itu satu. Yang kedua, saya yakin Gus Rumel Abbas ini sebenarnya sedang ngeprank Pak Alwi sebenarnya. Jadi memberi angin surga ke Pak Alwi, ya, sambil kemudian Pak Alwi yang biasanya ndawir, gantian didawir sama Gus Rumel. Wah, luar biasa Gus Rumel ini, cerdas ini. Cerdas dalam arti ngakali orang yang biasa ngakali. Itu sudah saya tulis itu. Dan saya mohon maaf kalau saya kadang-kadang sindir atau mengingatkan beliau itu sebagai kakak kepada adik, tapi beliau cerdas luar biasa dalam kerangka mengeprank, memberi harapan palsu ke Pak Alwi. Lihat saja terakhir itu, pada akhirnya beliau sepakat harus ada kitab sejaman. Pada akhirnya beliau juga sepakat tidak ada data naskah benar-benar Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kemudian beliau juga pada akhirnya ya narasinya pada akhirnya juga bersepakat bahwa YDNA itu sangat stabil,
kokoh dan tidak bisa dibantah akurasinya. Sebenarnya banyak hal yang pada akhirnya satu persatu Gus Rumel Abbas ini mengikuti narasi kita, tapi beliau ini kan pintar sekali mengolah untuk Islam, memberi harapan palsu ke Pak Alwi itu. Sementara Pak Alwinya sendiri tidak ada yang berani muncul. Nah, sebenarnya kita nantang debat dengan Pak Alwi itu berkali-kali. Di Pasuruan difasilitasi Kiai Ali Badri. Waktu itu ditantang terbuka, ya nggak hadir. Saya Kiai Imad Ibnu Fadil atas izin dan restu panjenengan nantang mereka nggak hadir. Kemudian yang kedua itu di diskusi di seminar pada Suka waktu itu juga nggak hadir dan tidak mengirimkan utusan. Waktu di Banten juga mereka tidak resmi, mereka resmi tidak menyatakan tidak hadir. Dan ada siapa itu Bung Hanif Al-Attos itu hadir pun tidak atas nama Robito Alawiyah kan, tetapi membawa argumentasi retoris belaka, seperti misalkan kalau tidak ada datanya bukan berarti tidak ada, kan begitu. Kan itu yang selalu dijadikan hujah. Sebenarnya jawabnya gampang waktu itu ya, cuma ya sahabat-sahabat yang di Banten memang waktu itu yang hadir itu memang, mohon maaf saya bisa mengatakan panitianya kurang berimbang, panitianya bagi saya memihak panitianya. Kenapa panitianya memihak? Beberapa yang disampaikan seperti Sayyid Zabidi masalah narkoba juga tidak di-upload. Terus kemudian saya mengikuti dengan kejadian bahwa Mas Dr. Sugeng pasca seminar pada Suka di UIN itu saya menunggu beliau sampai panjenengan sama rombongan dari Gus Fuad Channel kan ketemu sama seseorang itu saya tidak ikut karena saya nunggu Dr. Sugeng kan. Dr. Sugeng katanya mau dijemput sama panitia Banten, ternyata Dr. Sugeng di PHP, alasannya katanya tidak kuat bayari, katanya gitu katanya. Tapi saya baca WA-nya itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya panitia itu bermain-main atau bisa dikatakan tidak ingin Pak Alwi rungkat dan ya tidak berimbang lah, tidak memihak lah. Karena kalau Dr. Sugeng hadir selesai, Dr. Sugeng akan ngomong, ini Kuningan, Anda kenapa harus ribut dokumen emas? Wong ini Kuningan kok. Uji dulu kadarnya. Kalau ini Kuningan kenapa kok ribut masalah dokumen? Itu emas atau bukan? Kan begitu.